video kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Penulisan fungsi tetap sama, Y atau Fe. Cuma sekarang kita bahasnya adalah fungsi trigonometri. Untuk turunan trigonometri, kita pakai ada cara pengingat. Kita tulis yang atas sin, cos, min sin, cos, min sin, cos, min sin, min cos. Nah, sekarang arahnya karena turunan berarti arahnya menurun. Ini maksudnya apa? Jadi turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin, turunannya min sin adalah min cos, turunannya min cos balik lagi ke atas sin. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi Pak, biar kalian tidak menghafal, cukup kalian bisa menulis tangga, menulis seperti ini, vertikal ini, sin, cos, min sin, min cos, arahnya ke bawah. Jadi contoh, ada fungsi Y sama dengan sin X. Turunannya berapa ini? Turunannya sin X. Nah, langsung sesuai tangganya, sesuai cara pengingatnya. Sin berarti turunannya arahnya ke bawah, berarti turunannya cos. Cos X. Mudah kan adik-adik? Terus contoh yang kedua, Y sama dengan cos X, maka turunannya adalah, langsung dilihat sini, cos, soalnya cos, berarti turunnya arah ke bawah, min sin X, seperti itu. Lagi, Y sama dengan min cos X, turunannya berapa? Dari min cos X, bawahnya nggak ada, berarti kita ke arah atas lagi, kembali lagi ke atas. Berarti sin X. Sampai di sini mengerti adik-adik? Jadi kalau hanya sin cos itu turunannya pakai cara pengingat, tidak perlu menghafal. Sekarang model soal yang lain. Kita mulai soal Y sama dengan sin 3X. Bedanya apa? Kalau yang ini sin X, yang ini 3X. Jadi di depannya sin ada koefisien 3X. Maka kita turunkan sama, turunannya sin adalah cos, berarti cos 3X. Tapi karena di sini ada koefisien 3X, maka kita harus mengalihkan dengan turunan dalam. Jadi ini turunan luarnya. Ini turunan luar. Turunan luar langsung kita membahas secara keseluruhan. Sin 3X, turunan sin adalah cos, berarti cos 3X. Terus turunan dalam kita hanya membahas yang sini, yang aljabarnya ini, 3X. Kita tahu turunannya 3X berapa? 3. Ditulis ini. Turunannya 3X berapa? 3, terus 3. Nah, 3 ini namanya turunan dalam. Karena dia menurunkan dari 3X. Hasilnya, biasa kalau ada angka taruh depan ya, biar susunannya bagus. 3 cos 3X. Sudah selesai. Kita contoh lagi. Sin, tapi dalamnya sin ini ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Di sini pengurangan misalnya. Sudah seperti ini. Kita turunkan, mulai seperti semula. Turunan luar itu secara global. Turunannya sin itu berapa? Turunan sin itu apa? Oh, cos. Tapi semua ini operasi semuanya ini yang depan sin ikut semua. Nah, seperti ini namanya turunan luar. Setelah itu dikalikan turunan dalam. Turunan dalamnya yang mana? Turunan dalamnya yang di dalam kurungnya, tanpa sinnya. Jadi kita nurunkan 3X min 5. Satu persatu kita turunkan 3X. Berapa turunannya 3X? 3. Terus dikurangi turunannya 5, 0.
0,5 0 berarti karena 0 tidak usah ditulis. Berarti kita jawab 3-nya taruh depan, 3 cos 3x min 5. Sudah selesai. Contoh yang ke-3. Di sini kuadrat. Y sama dengan sin kuadrat X. Nah, di sini dilihat. Sin kuadrat X. Soalnya memang penulisan kuadrat, kalau sin seperti ini ya, yang dikuadratkan penulisannya hanya di atasnya sin X. Nah, ini harus dirubah. Ini artinya sin X dibuka kurung tutup kurung kuadrat seperti ini. Jadi kalau ada soal sin pangkat 2, sin pangkat 3 harus dirubah soal dulu dalam bentuk kurung. Kuadratnya atau pangkatnya taruh di luar. Baru kita bisa mengerjakan turunan. Kita mulai turunan yang pertama, turunannya turunan sama, turunan luar dulu. Turunan luar yang mana? Kita nurunkan dalam bentuk sin X kuadrat. Jadi luarnya hanya kuadrat ini. Turunan kuadrat, pangkatnya kita turunkan 2. Sin X-nya tetap ditulis. Terus pangkatnya dikurangi 1 seperti ini. Terus dikalikan turunan dalam. Nah, turunan dalamnya apa? Berarti yang selain pangkat, yaitu turunannya sin X. Turunan sin X berapa ya? Turunan sin adalah cos. Maka di sini turunan sin X adalah cos X. Nah, ini sebagai turunan dalamnya. Jadi kalau ada bilangan trigonometri berpangkat, kita turunkan luarnya, yaitu kita turunkan pangkatnya saja. Sinnya tetap. Setelah itu dikalikan turunan dalam. Turunan dalam adalah tanpa melihat pangkatnya, hanya di dalam kurungnya. Setelah itu kita susun ya. Koefisien angka tetap di depan. Terus ini sin X 2 dikurangi 1 berapa? 1. Karena sin X pangkat 1 tetap tulisannya sin X ya. Kan gini awalnya. Nah, awalnya. Terus cos X seperti ini. Terus kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis ya adik-adik. Cukup ditulis sin X cos X. Sudah selesai. Itu turunan pangkat. Y sama dengan 2 cos 4 buka kurung 3x min 5. Nah, ini artinya cosnya itu dipangkatkan 4. Nah, jadi harus dirubah bentuk dulu ya. Y sama dengan 2. 2-nya tetap karena dia sebagai koefisien di sini atau konstanta koefisien cos 3x min 5 dikurungi besar dipangkatkan 4 seperti ini ya. 2-nya sebagai konstanta depan. Jadi pangkatnya ditaruh di belakang. Setelah itu baru kita bahas turunannya. Turunan luar dulu karena 2 ini sebagai bilangan konstanta, maka tetap kita tulis 2. Sudah tadi apa-apain 2 itu. Kita mulai turunan luarnya kalau berpangkat, trigonometri berpangkat, kita nurunkan pangkatnya dulu. Jadi ini turunan luar. Turunan luar itu nurunkan pangkatnya saja. Seperti turunan seperti biasanya, pangkat 4 turun ya 4. Terus yang ini ditulis asli, cos 3x min 5 pangkatnya berkurang 1. Nah, seperti ini turunan luarnya. Terus kita masuk turunan dalam. Turunan dalam kita menurunkan yang ini, cosnya. Tadi kan kita menurunkan pangkatnya, cosnya tetap. Sekarang menurunkan cosnya saja. Turunannya cos berapa tadi? Oh, turunan cosnya tadi min sin. Kita tulis min sin. Tapi tetap asli bilangannya 3x min 5 karena kita hanya menurunkan cosnya saja. Setelah itu, karena di depannya cos itu ada operasi
pengurangan, maka kita kalikan turunan dalam lagi. Jadi turunan dalamnya ada 2 ya. Turunan dalam yang kedua, ini yang pertama. Turunan dalam yang pertama menurunkan kosnya, tapi bilangannya tetap. Turunan dalam yang kedua hanya menurunkan bilangannya saja, bilangan yang di depan kos. Jadi kita menurunkan 3x min 5. Kita satu-satu turunannya 3x berapa? Oh 3, tulis 3. Turunannya min 5 berapa? Kalau turunannya angka adalah 0, gak usah kita tulis. Seperti itu ya. Habis itu, ya sudah, kita selesaikan. Semua angka kita kalikan. 2 kali 4 kali 3. 2 kali 4, 8. Kali 3, 24. Sudah. Cos 3x min 5, tapi pangkatnya adalah 4 kurangi 1, 3. Dikalikan, oh iya tadi ada min ya. Kalau min, kalau sudah penyelesaian taruh di depan. Jangan taruh di tengah-tengah. Terus ini sudah selesai, 3 tadi sudah dikalikan, sudah selesai. Tinggal ini sin 3x min 5. Apakah ini sudah selesai? Sudah, tapi bentuknya dibaguskan dulu. Maksudnya bagusnya gimana? Semua bilangan trigonometri kalau dipangkat, penulisan hasil akhirnya adalah pangkatnya ditulis di atasnya trigonometrinya. Ketiga, harus seperti ini ya. Menulisnya seperti itu kalau perpangkatan trigonometri. Awalnya di luar, jadi di atasnya cos. Setelah itu, tulis lagi di sini sin 3x min 5. Selesai, inilah penyelesaiannya. Adik-adik sudah paham ya untuk bentuk-bentuk fungsi trigonometri